Allah, untuk apa kau kesini? Untuk apa kamu kesini? Besoknya karena terbangun tawaf lagi, untuk apa kamu kesini? Terus bertanya, apa kendalanya? Kamu pulang nanti temuin yang namanya Bahrom, orang yang bukan Islam, orang yang tidak menyembah Allah. Kamu temuin ke sana. Nah terus gimana? Setelah pulang haji ditemuinlah Bahrom ini. Ternyata Bahrom ini benar-benar bukan orang Islam. Dia seorang orang yang kaya, tetapi dia ini gini punya kebaikan yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang lain. Apa yang kebaikannya? Ditanya oleh orang yang baru pulang haji. Ibadah haji saya ini tertolak. Kata Rasulullah, ibadah saya, haji saya ini tidak diterima oleh Allah. Saya harus nemuin Bahrom. Apa yang harus saya lakukan? Kebaikan apa sehingga orang yang pulang haji harus nemuin Bahrom? Padahal Bahrom bukan orang Islam. Ditanya ibadahnya apa? Ya saya ngakui kebaikannya apa? Biasa. Diingat. Bahrom ini ternyata punya sedikit kebaikan, tapi benar-benar nilai. Apa? Ketika beliau punya acara, beliau undang tetangga. Adalah janda tua. Janda tua ini yang tidak bisa berusaha, tapi anaknya masih kecil. Masa ada tuanya anak kecil? Lewang itu bahasa Jawa, kalau bahasa Lampungnya Selang. nah itu batu di tempat hajatan itu baru. Tapi dia nggak berani ngambil makanan sedikit pun. Karena apa? Dia jaga bahwa Bahrom ini bukan orang Muslim. Saya nggak mau mengotori apalagi sampai nuri, nggak berani. Akhirnya apa pula? Ketika pulang anaknya nangis, bukan ibu habis bantu tempat Bahrom bawa makanan, enggak, kami lapar. Karena anak-anaknya masih kecil, kami lapar bu. Ibu kok bawa makanan? Enggak. Ternyata ibunya enggak bawa apa sabar ya nak, belum rezeki. Bahrom itu orang kaya. Mama mau nembung, mama mau minta enggak berani, mau ngambil nyuri juga enggak berani. Biarkan kita lapar, tapi kita tetap menjaga etika akudah. Ternyata omongan itu, kejadian itu, Bahrom mengikuti janda itu sampai ke rumah ngintip. Kenapa kok janda ini pulangnya nangis, meneteskan air mata? Bahkan ternyata di rumah Bahrom dengar anak-anaknya belum makan, dari pagi sampai malam belum makan. Sementara di rumah Bahrom banyak makanan yang enak. Akhirnya apa? Bahrom pulang dan memberikan makanannya kepada janda dan anak-anak. Silahkan makan, halal ini dari saya, ikhlas lillahi ta'ala. Ingat Bahrom punya amal seperti itu. Maka kata Rasulullah dalam pesan kepada orang yang berhaji itu, katakan bahwa dia adalah ahli surga. Setelah dikatakan wahai Bahrom, saya dapat amanah dari Rasulullah, engkaulah yang terbaik, engkau akan masuk surga. Seketika itu pun Bahrom asyhadu alla ilaha illallah. Intinya apa buat muslim? Jadi nanti kalau pulang haji harus jadi orang dermawan. Orang yang hajinya tadi kok belum diterima sebelum nemuin Bahrom, karena apa? Berangkatnya dalam kondisi pelit, pulangnya pun Medit. sebelum haji pelit, Sudah haji apa? medit. Kalau bahasa Indianya keket mengkene meregehese cap jahe buntut kasihan. Itu bahasa Dia. Sunda. Masa bahasa India meregehese. Kan meregehese ngasih susu susah. Jadi ibadah yang diperbaiki oleh muslimin adalah yang ketiga, dermawan hati.
Sekarang udah datang itu tetangga dah kasih makan, nanti pulang pun jangan lupa. Jadi haji yang mabrur itu setelahnya nanti kita ada kurban punya rezeki dikit. Oh musola kurangnya apa? Oh di lingkungan yang dibutuhkan apa? Oh tetangga kita ada yang belum masak. Tanya dulu, jangan main kasih. Belum masak belum dikasih, ternyata di dapur masih banyak makanan. Berikan. Ibadah-ibadah yang lain akan diperbaiki. Termasuk minta ampun kepada Allah, diampuni oleh, dimaafkan oleh Allah. Yang ketiga, jenengan Gusti Aminah dan jamaah yang lain datang ke tanah suci itu ingin mendapatkan ridho Allah. Puncaknya ridho Allah. Karena setiap manusia tidak mampu mengandalkan amal ibadahnya, tidak mampu mengandalkan ilmunya, kepintarannya, tidak mampu untuk mengandalkan hartanya, tapi apa yang diandalkan adalah ridho Allah Subhanahu. Barsiso itu ahli ibadah, 500 tahun gak kenal dunia ibadah, sholat, sampai yakinnya kepada Allah. Barsiso ini sampai mengasingkan diri di pinggir laut, dekat hutan yang ada laut pantainya, di sanalah ibadah. Minum hanya air laut, makan hanya ada buah-buahan yang di sekitarnya. Saking pengen dekatnya dengan Allah. Suatu saat meninggal dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud lagi sholat, Barsiso dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika mau masuk surga, malaikat tanya Barsiso, kamu mau kemana? Surga gitu loh. Nah ngapain masuk surga? Ibadah 500 tahun berhenti. Wajar kalau aku masuk surga. Ya Allah, ini Barsiso mau tak masukin ke surga karena dia rajin ibadah. Bagaimana? Gak usah dimasukin ke Allah, keluar. Setelah keluar penasaran, wahai malaikat, kenapa aku gak bisa masuk surga? Ditanya lagi sekali lagi, aku tanya kata malaikat, engkau mau masuk surga dasarnya apa? Ibadah. Rajin sampai sholat ke masjid bolak-balik rajin. Nah, ketika yang terakhir sampai dicegah tidak diperbolehkan masuk surga, terakhir baru nyadar. Oh iya, ibadahku ini bagus seperti apa kalau Allah tidak ridho, kita nggak dapat apa. Jadi kalau kita rajin ibadah, janganlah disampaikan ke orang-orang. Ini loh pengajian nggak pernah absen, pengajian hadir selalu. Apalagi habis dari pasar beli cincin dua, ngajinya berangkat sampai nenteng tas pakai tangan kiri. Apa Tayu? Kenapa tuh tangannya gitu? Anak kamu nggak lihat? Ini loh ini habis jual singkong, pantesan ngajinya rajin mau pamer gitu loh. Naudzubillah min dzalik. Rajin seperti apa? Tahajud semua rajin, janganlah disampaikan kepada orang lain. Cukup kita dengan Allah. Sama Siti Aminah dan Ibu di tanah suci itu mau ridho Allah. Jadi dekatkan dengan Allah, jangan ngomong. Boleh kepada Allah, ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Itu boleh kepada Allah. Tapi jangan Ibu Siti Aminah kepada tetangganya, aku bukan siapa-siapa. Nanti dikira orang amnesia, lupa diri. Ibu Siti Aminah mau berangkat haji kok lupa katanya. Apa? Aku bukan siapa-siapa. Nah, jadi ketika Ibu Siti Aminah mau ridho Allah, nah ketika ridho Allah akan diraih tidak gampang. Ibu saingannya banyak, seluruh penjuru dunia nangis semua itu. Saingan Bu Siti Aminah nangis, ternyata banyak yang nangis. Itu bersaing di hadapan Allah supaya yang terbaik jadi tamu Allah, supaya yang terbaik untuk menjadi haji di hadapan Allah, supaya Allah ridho.
Jadi kita kalah saja bersaing dengan orang lain, maka kita akan punya nilainya sedikit sama dengan pengajian. Sama, saya tanya Bapak Ibu yang hadir, kira-kira selama Bapak Ibu di sini pahala yang hadir sama enggak? Sama enggak? Nah, yang membedakan apa contoh? Tadi ada sudah ngaji Quran ya tadi? Tidak ada ngaji Quran? Ada. Nah, contoh, ketika di pengajian ngaji Quran, yang hadir itu pasti pahalanya beda. Karena apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Telah. Masa harus nunggu dulu baru? Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Belum selesai kan? Tadi lambat, sekarang kecepatan. Saking semangatnya. Suaranya enak apa enak? Suaranya enak apa enak? Pengen lagi? Ya mudah. Pengen lagi ngandelin Bu Siti Aminah. Kembali Bu, Ibu bersaing. Di sini aja udah beda Bu, paham.